persen menjadi desimal dan sebaliknya. Untuk mengubah bentuk persen menjadi desimal, terlebih dahulu kita ubah ke bentuk pecahan biasa supaya lebih mudah ya. Jadi di sini contohnya 12% bentuk desimalnya berapa? 6%, kemudian 0,5%, 132%. 12% kita rubah menjadi bentuk desimal. Ingat, persen itu per 100, desimal adalah yang ada komanya ya. Kita terlebih dahulu rubah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa. Jadi di sini 12 per 100 ya, menjadi pecahan biasa karena persen itu per 100. Kalau sudah begini akan lebih mudah untuk mengubah menjadi bentuk desimal. Ingat, salah satu cara mengubah ke bentuk desimal adalah menjadikan penyebutnya dengan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ya. Kalau sudah seperti ini lebih mudah, kita tinggal coret saja nolnya. 1, 2, kita maju komanya. Harusnya kan komanya di sini ya. Kalau 12 kan berarti koma 00. Komanya di sini kita maju 2 angka karena di sini kita coret 02, kita maju 2. 1, 2. Oh, berarti komanya di sini menjadi 0,12. Maka 12% bentuk desimalnya adalah 0,12. Kemudian yang B, 6%. Sama caranya. Persen adalah per 100, maka 6% jadi 6 per 100. Caranya sama, kita coret 1, 2. Komanya tadinya kan di sini, kita maju komanya. 1, 2, kita hitung dari sini. 1, depannya sudah tidak ada angka lagi, tapi masih ada hitungan. 1, 2, maka tambahkan 0. 2, komanya di sini. Jadi 0,06. Gitu ya, paham ya? 1, 2. Dari sini kita hitungnya 1, 2, depannya kasih 0, 0,06. Berikutnya 0,5%. Kita jadikan ke desimal. Jadikan ke pecahan biasa dulu. 0,5 per persen berarti per 100. Kalau seperti ini bagaimana? Sama caranya ya. 1, 2. Ingat komanya di sini, jadi ngitungnya nggak dari sini, tapi dari angka yang di depan koma, bukan di belakang koma. 1, 2, komanya di sini berarti ngitungnya dari sini. 1, 2, tambah 0 lagi, baru komanya di depannya. Jadi 0,005 ya, 0,005. Berikutnya 132%. Sama, jadikan pecahan biasa. Berarti 132 per 100. Sama dengan 1, 2. Kita hitung karena di sini nggak ada koma, otomatis komanya ada di sini nih. 1, 2, kita hitung maju. 1, 2. Oh, berarti komanya di sini. Jadi 1,32. Begitu untuk mengubah persen menjadi desimal ya. Berikutnya mengubah pecahan desimal menjadi persen. Ya, sama caranya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kemudian kita jadikan per 100, baru setelah itu persennya ketemu. Contoh 0,64. 0,64 ini pecahan desimal ya. Kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat, kalau mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita perhatikan ada berapa angka di belakang koma. Ini koma, ini belakangnya ya. Ada 2 angka di sini, 6 dan 4. Kalau 2 angka berarti pernya 100. Kalau 1 angka pernya 10. 3 angka pernya 1000 ya. Kemudian pembilangnya adalah angka yang ini ya, 64%. Kalau sudah per 100, ini kan berarti sudah persen. Jadi sebenarnya persen ini kan menggantikan ini aja ya, lambang untuk menggantikan per 100. 64 per 100. Berarti sudah 64% per 100 ya. Berikutnya yang B, 0,04 sama dengan berapa persen? Sama, kita jadikan ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti kalau 2, nolnya 2, yaitu 100. Angkanya, pembilangnya 4. Nolnya tidak usah ditulis yang di depan ya.
Kemudian kalau sudah per 100 berarti sudah bentuk persen. 4/100 sama dengan 4%. 4% artinya 4/100. Berikutnya yang C, 4,5 sama dengan berapa persen? Sama, kita jadikan ke pecahan biasa. Perhatikan di belakang koma ada berapa angka? 1 angka. Kalau 1 berarti pernya 10, bukan per 100 ya, karena di belakang angka ada di belakang koma ada 1 angka, maka nolnya 1. Pembilangnya adalah bilangan ini 45. Ini belum per 100 berarti belum persen ya. Persen itu kan per 100. Supaya per 100 itu diapakan? Ini supaya menjadi 100 diapakan? Dikali. Dikali berapa? 10. Kalau bawah dikali 10, atas juga harus dikali 10 supaya senilai ya. Terus setelah ini bagaimana? Tinggal dikali saja. 10 kali 10 100, 45 kali 10 450. Nah, kalau sudah per 100 begini berarti sudah persen ya. Berarti tinggal dipindahkan aja angkanya ke sini. 4,5 sama dengan 450%. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya.